Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share sesuatu yang mungkin mungkin banyak dari kalian yang nggak nyangka ataupun nggak yakin dengan ini. Ada satu statement bahwa tidak ada produk yang tidak laku. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Pertama ini dulu, teman-teman biasanya waktu mulai bisnis di awal, ini aku mendapat dari beberapa cerita teman-teman yang pengen mulai bisnis. Mereka selalu tanya, "Kak, produk apa yang paling laku? Kak, produk apa yang aku pengen jualan tapi aku bingung nih mau jualan apa. Kira-kira produk apa ya yang cocok untuk dijual? Yang mudah untuk dijual itu produk apa ya?" Kayak gitu. Nah, menurutku sebenarnya nggak ada yang ibaratnya pasti bahwa produk kamu jualan aja produk ini pasti laku. Nggak ada yang kayak gitu. Semuanya itu tergantung dari banyak hal, banyak faktor, gak hanya produk. Produk itu hanya salah satu faktornya. Bahkan kalau misalnya kalian tahu, kentut aja itu laku loh. Kentut itu bisa jadi produk dan laku. Angin itu laku. Kalau kalian tahu kan beberapa di influencer kemudian ngambil angin dari mana itu aku lupa, kemudian dijual laku loh. Kayak gitu. Terus ada pakaian dalam, juga laku juga. Pakaian dalam bekas ya maksudnya. Laku juga. Nah, kenapa bisa laku? Berarti kan nggak hanya produknya gitu loh. Kalian mau jualan apapun sebenarnya bisa laku. Nggak ada produk yang nggak laku. Hanya saja kalian jualnya itu harus ke target market yang pas. Karena nggak semua orang itu butuh atau nggak semua orang itu mau beli produk kalian. Contoh, seperti yang aku contohkan tadi. Ada yang jualan kentut laku sampai ratusan juta. Di pemikiran orang normal, mungkin di pemikiran banyak sekali orang, di pemikiran kita juga bahkan, ya mana ada sih orang yang beli kentut gitu kan? Tapi buktinya ada. Kemudian angin dijual. Mana ada sih orang yang beli angin? Buktinya ada. Gitu kan? Nah, kenapa seperti itu? Ya karena mereka itu ada produk ketemu dengan target market yang pas. Masalahnya adalah kebanyakan dari kita waktu mulai bisnis itu mikirnya produk apa dulu. Dan jualnya itu ke sembarang orang. Jadi misalnya langsung aja promosi, misalnya jualan ke follower kita di Instagram, jualan ke, pokoknya upload aja di Shopee, kemudian jualan ke tetangga, jualan ke mana, yang kita itu nggak spesifik target marketnya itu siapa, sehingga banyak yang gagal. Kenapa ya? Karena itu, karena nggak spesifik target market. Mau produk apapun ya. Misalnya gini, ini ada contoh kasus beberapa sih. Aku share sedikit ya. Misalnya kalian katakanlah ngelihat teman kalian katakanlah jualan katakanlah pisang goreng. Pisang goreng kok laku banget, kok rame banget. Terus kalian ikut-ikutan, kalian tiru bikin pisang goreng. Belum tentu hasilnya sama. Belum tentu kalian juga laku juga. Iya kan? Belum tentu. Karena apa ya? Karena yang jualan pisang goreng selain dia itu juga banyak gitu loh. Gak hanya dia doang gitu loh. Di ujung lain di luar sana itu banyak orang yang jualan pisang goreng juga banyak gitu. Misalnya katakanlah, sekarang yang lagi laku katakanlah kaos anak katakanlah. Yang jualan kaos anak di pasar itu juga banyak gitu loh. Dan ya mereka ada yang laku, ada yang enggak kayak gitu. Jadi bukan masalah produknya, tapi masalah itu tadi ada banyak hal. Salah satunya adalah target market. Oke. Nah, PR teman-teman yang pengen mulai bisnis itu jangan tanya produk apa. Kalau saranku itu kalian list produk apapun yang ada di pikiran kalian atau yang bisa kalian jual. Misalnya kalian katakanlah, aku tahu nih Kak, di dekat daerahku ada yang produksi tas katakanlah. Ya udah kalian tulis tas gitu. Atau aku tahu nih dulu aku sempet jualan kaos katakanlah. Aku tahu nih suppliernya di mana. Nah, tulis aja kaos kayak gitu. Nah, baru setelah itu, setelah kalian menentukan, mau jualan tas, mau jualan kaos, mau jualan ini, mau jualan ini, gitu kan? Apapun produknya. Dan yang terpenting setelah itu adalah cari target marketnya. Kira-kira siapa yang mau beli produk kalian? Siapa yang mau beli tas? Kira-kira. Nah, misalnya yang kalian jual ini katakanlah tasnya unik. Keunikannya apa? Misalnya ini adalah tas desain terbaru, desain yang digunakan oleh artis-artis luar negeri katakan, artis-artis terkenal katakanlah. Nah, kalian cari tuh target marketnya. Kira-kira siapa ya yang mau beli produk ini, mau beli tas dengan desain yang seperti ini. Nah, kemudian kalian listing. Yang pengen beli ini mungkin adalah influencer yang followernya sekian katakanlah, atau cewek-cewek kuliahan yang umurnya sekian katakan, atau yang tinggal di tengah kota katakanlah kayak gitu. Nah, kalian list, kemudian kalian riset, bener nggak mereka suka? Tanyain satu-satu random people.
Nah, setelah kalian pastikan, baru langsung kalian launching. Jebret, jualannya fokusnya ke mereka. Misalnya kalian risetnya ke mahasiswi, kalian jualan tas tadi ya, tas unik, tas cewek dengan desain terbaru. Kalian jualnya ke mahasiswi Universitas A katakanlah, atau universitas di Bandung katakanlah, di seluruh Bandung, atau mahasiswi yang ada di Bandung katakanlah. Ya udah, kalian promosi aja ke mereka. Cari katakanlah komunitas, bukan komunitas, cari grup-grup, misalnya grup Facebook, grup Instagram, grup WhatsApp, grup Telegram, TikTok, influencer yang ada hubungannya dengan mahasiswi Bandung, kayak gitu. Kalian promonya di sana. Jangan promo ke tetangga kalian yang bukan target market. Misalnya, kasarannya seperti ini. Kalian jualan tas dengan desain yang bagus, tas cewek. Kalian jualannya ke teman kalian yang cowok, yang nggak masuk. Nggak masuk. Makanya banyak sekali teman-teman yang, kok nggak laku ya? Kok aku sudah promosi ke mana-mana, kok nggak ada yang beli, nggak ada yang tanya ya? Berarti produk ini nggak laku. Enggak, bukan karena produknya. Bukan karena produknya. Jangan cari produk lain dulu. Cari target marketnya dulu. Yang pas itu kayak gimana. Yang pas itu di mana. Karena aku yakin kalian belum mempromosikan ke semua orang. Kalian promosikan cuman ke, katakanlah kalian punya Instagram. Kalian cuman promosi ke Instagram doang. Nah, ternyata Instagram kalian itu followernya itu berbeda dengan target market. Misalnya, kalian jualan katakanlah tas tadi ya, tas buat cewek gitu ya. Follower Instagram kalian itu kalau kalian lihat di data, di insight, itu ternyata 90% follower kalian itu cowok. Ya nggak masuk dong. Ya nggak ada yang beli ya pastinya. Orang follower kalian cowok gitu kan, kalian jualan tas cewek yang nggak masuk. Beda. Kayak gitu. Jadi aku bisa bilang tidak ada produk yang tidak laku. Yang ada hanya produk yang nggak ketemu dengan target market yang pas. Ini PR kalian sebenarnya. Nah, gimana cara nyari target market yang pas ini? Yaitu tadi, riset. Kalian kira-kira dulu. Dan saat kira-kira itu jangan langsung launching, jangan langsung promo. Enggak, jangan, riset dulu. Karena asumsi kita belum tentu benar. Misal kita pikir tas ini desainnya bagus, cocok untuk mahasiswi Bandung katakanlah, seperti yang aku bilang tadi ya. Terus kemudian kita langsung promo, belum tentu itu laku. Makanya kita butuh riset. Kita tanya-tanya dulu, kita tanya-tanya ke random people. Bukan ke teman kita ya. Kalau teman kita nanti subjektif jadinya. Misalnya kita tanya, menurutmu tas ini bakal laku nggak kalau misalnya aku jual ke mahasiswi? Biasanya teman kita itu akan gini, wah pasti laku, itu bagus banget itu tasnya, coba aja. Itu subjektif. Karena yang nanya kita temenan gitu loh. Sehingga ya respon dari teman kita ya pasti dukung kita. Nggak mungkin kan kita, wah enggak, jangan jualan itu, kayak gitu. Nggak bakal kayak gitu. Makanya itu subjektif. Itu nggak valid datanya. Kalaupun kita tanya ke teman, bilang aja gini, kalau misalnya kalian nih punya teman nih, kalian pengen tahu responnya teman kalian gitu kan, kalian bilang aja, temanku mau jualan tas nih, pengen tanya-tanya gitu kan, pengen tahu menurutmu kira-kira tasnya temanku yang kayak gini ini bagus nggak kalau misalnya dipromosikan ke mahasiswi Bandung katakanlah. Nah, kalau itu mungkin lebih bagus, dia akan lebih objektif, dia akan lebih jujur. Karena apa? Karena itu bukan punya kamu gitu loh. Jadi dia nggak ada rasa nggak enak. Biasanya kan kayak gitu, teman-teman kan biasanya ada rasa nggak enak. Apalagi orang-orang Indonesia ya, biasanya kan ada rasa nggak enak. Jadi biasanya testimoninya subjektif kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman pengen jualan, itu teman-teman jangan terlalu banyak mikirin produk apa yang pengen dijual. Udah list aja, kemudian cari tahu target marketnya. Kalau misalkan valid, langsung aja jual. Kayak gitu. Karena nggak ada yang pasti. Di bisnis itu nggak ada yang pasti. Kalau misalnya teman-teman cari nih, katakanlah di Google atau di mana kayak gitu, teman-teman menemukan ada nih produk yang pasti laku gitu. Nggak ada yang pasti. Mungkin yang terlaris ada. Yang terbukti laris ada, tapi itu belum tentu kita bisa tiru, karena bisa jadi trennya udah dulu. Misalnya nih, katakanlah kamu lihat di Shopee, yang produk yang terlaris gitu kan, katakanlah di Ramadan ini atau Ramadan kemarin gitu ya, yang laris adalah sarung A. Ya momennya sudah lewat gitu loh. Larisnya ya memang dia terbukti terjual banyak, tapi kan momennya udah lewat. Bisa jadi di next-nya atau di kedepannya itu
nggak berlaku karena momennya udah lewat. Gitu. Jadi saranku selalu riset. Setelah temukan produk, riset. Nah, setelah riset baru nanti kamu akan temukan datanya. Nah, data itu yang kamu gunakan untuk launching. Karena tiap waktu itu beda-beda, teman-teman. Misalnya, katakanlah, kayak tadi ya, momennya Ramadan, sarung memang terlaris, tapi setelah Ramadan belum tentu. Kayak gitu. Oke, itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.